Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Sallallahu ala Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah rekan-rekan semuanya, para polo-polo semuanya, para rekan-rekan Asif Karim Farm. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview tentang perkembangan dan pertumbuhan Asif Karim Farm atau peternakan ayam kampung jenis sentul yang beralamat di Dusun Sultan Urip, RT 4 RW 3, Desa Langensari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar. Namun sebelumnya, rekan semuanya, para polo-polo semuanya, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya. Ikuti terus channel saya Asif Karim dan tonton videonya dari awal sampai akhir, jangan skip. Seperti biasa rekan semuanya, sebelum saya mereview, mari kita bersolawat, mudah-mudahan dengan solawat ya semua diberikan panjang umur, sehat selalu, diberikan rezeki yang banyak, melimpah dan berkah, dimudahkan semua urusan dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Oke, rekan semuanya, saya akan mereview tentang Asif Karim Farm ini. Bagaimana cara Asif Karim Farm itu memelihara ayam kampung jenis sentul, bagaimana cara membuat pakannya, bagaimana cara fermentasi pakan hayati, bagaimana cara membuat jamu untuk campuran pakan ayam sentul itu, dan kemudian bagaimana cara mengatasi ayam yang sedang molting atau yang sedang sakit, kemudian bagaimana cara memisahkan ayam yang sedang sakit dan seterusnya. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya. Ikuti terus channel saya Asif Karim Farm dan tonton videonya dari awal sampai akhir, jangan skip. Oke, rekan semuanya, tapi ngopi dulu ya. Aduh, ini kopi hitam. Kopi hitam gula aren. Jadi kopinya asli memakai gula aren kawung. Cobain deh, insya Allah tidak membuat mual, tapi menjadi nikmat, konten pun nikmat. Sambil duduk, sambil melihat Asif Karim Farm ayam sentul ini, sambil ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Oke, kan semuanya, kita lanjut ya. Kita review Asif Karim Farm ini. Rekan-rekan semuanya, Asif Karim Farm ini fokus pada peternakan atau memelihara ayam kampung jenis sentul ya. Ayam kampung sentul itu kenapa dinamakan ayam sentul? Jadi ayam sentul itu ayam khas Ciamis yang pada awalnya ayam sentul itu merupakan ayam petarung dan gennya itu dari ayam jeluk kesayangan Raja Galuh, yang kalau malam atau tidurnya atau bertempat selalu di pohon sentul, semacam pohon kecapi, sehingga dinamakanlah ayam sentul. Di Asif Karim Farm ini saya memelihara sebanyak 30 paket ayam sentul. Satu paketnya 4 betina dan 1 jantan atau jago ya. Saya sudah berjalan sekitar 3 bulan lebih, mau 4 bulan, dan alhamdulillah sudah banyak menghasilkan DOC. Lihat, ada 4 kandang pembesaran untuk DOC nya ya.
Dan sekarang itu jam-jamnya sudah jam-jam mau dikasih pakan. Jadi pada rame pating cerayet. Tahu pating cerayet guys? Kelaparan. Nah ini contoh DOC dari ayam sentul yang sudah saya pelihara dan menghasilkan DOC ini di kandang pembesaran pertama. Ini ukuran kandangnya 2,5 kali 2,5. Tempat pakannya saya gantung, kenapa? Biar tidak dieker-eker dan mubah. Dan itu air minumnya juga saya gantung. Dan air minum itu air minum sehat, yang bahan-bahannya tadi dari air matang dan juga ditambahkan kunyit yang sudah ditumbuk atau diparut, kemudian dikasih air. Nah, ini kandang pertama. Dan ini di kandang pembesaran yang kedua. Lihat. Ya, tuh. Sama, ukurannya sama. Dan saya kasih bambu, fungsinya itu kalau malam itu ayam seringnya kalau tidur pada nangkring di atas bambu itu. Ini jumlahnya sekitar 47 ekor di kandang kedua. Dan di kandang pertama itu ada sekitar 40 ekor, ya. Dan kita lihat di kandang pembesaran yang ketiga itu jumlahnya juga tidak kalah jauh. Ini sekitar 40 ekor, ya, seperti itu. Dan yang paling banyak itu di kandang pembesaran yang ketiga. Ini ada sekitar 60 ekor. Tuh. Usianya rata-rata ada yang 2 bulan, ada yang 55 hari, ada yang 50 hari, ada yang 40, ada yang 35, ada yang 30. Jadi DOC ayam kampung sentul itu dipindahkan ke kandang pembesaran itu setelah umurnya di atas 30 hari, ya. Oke, rekan semuanya. Pada sementara ini karena ini jam-jamnya jam-jam dikasih makan, jadi ketika saya datang itu sudah ramai sekali mau dikasih pakan tuh. Nah, ini Mas Medi nih. Mas Medi yang mau ngasih pakan dan yang selalu merawat ayam kampung sentulnya. Ayam sentul itu ya, makannya itu sehari itu 1 on. Nah, ini adalah pakan hayati yang difermentasi untuk campuran pakan. Oke, kembali lagi, ayam sentul itu makannya tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang, hanya 1 on per ekor per hari. Nah, saya dalam memberikan pakan ayam sentul itu menggunakan pakan hayati dan campuran bahan lainnya. Apa itu pakan hayati? Pakan hayati itu adalah pakan yang terbuat bahan-bahannya dari dedaunan hijau yang ada di sekitar kita, yang dimanfaatkan tapi harus difermentasi terlebih dahulu. Apa saja bahan-bahannya? Ada daun bayam, daun katuk, daun singkong, daun talas, daun beluntas, daun kelor, ada azola. Nah, hari ini saya kasihkan azola karena masih kurang, kemarin membuatnya terlalu banyak. Oh, azola ya Mas. Azola. Kemudian azola atau rumput-rumput yang sudah dicacah itu, daun hijau sudah dicacah, cukup ditambahkan 1 botol M4 ya Mas. Tuh, 3 tutup botol M4. Tidak menggunakan molase karena sama saja ketika sudah dimasukkan ke dalam tong maka bakteri pun akan terurai, ya. Oh, rekan semuanya, makannya 1 hari itu 1 on untuk 1 ekor. Jadi dibagi 2 karena makannya itu pagi dan sore. Paginya sekitar jam 8, sore sekitar jam 3, ya. Jadi 50 gram pagi, 50 gram sore. Nah, dari 1 on itu apa saja bahan-bahannya? 1 on itu yang 50 gramnya itu adalah pakan hayati. Nah, ini pakan hayati yang sedang difermentasi, yang sudah difermentasi. Yang 30 gramnya itu adalah dedak. Kemudian yang 10%-nya itu adalah, atau yang 10 gramnya itu adalah
konsentrat, dan 10 gramnya lagi adalah layer, begitu ya. Itu komposisinya sampai 1 on per ekor per hari. Jadi satu kandang itu kalau misalnya 5 ekor berarti 250 gram sekali ngasih pakan. Sehari berarti 5 on ya. Ini jenisnya di Asif Karim Farm itu ada banyak guys. Ada jenis batu, ada jenis geni, ada lebu, ada sulangi, ada omas, ada jatiwangi, pajajaran, dan seterusnya ya. Nanti Mas Medi akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat pakan. Nah ini tempat tong-tongnya, tong-tong untuk tempat pakan, seperti itu ya. Dan memberikan pakannya juga harus ditimbang, tidak boleh asal ya. Ditimbang satu persatu. Nah, ya. Nah ini Mas Medi sedang mengambil air jamu guys. Air jamu itu buat apa fungsinya? Digunakan untuk apa? Untuk mengaduk atau mencampur pakan biar tidak terlalu basah, biar tidak terlalu kering. Nih pakan buah jamunya. Itu bahan-bahannya apa aja? Ada banyak. Ada kencur, ada kunyit, ada temulawak, ada bawang putih, dan juga ada buah mengkudu ya. Yang terakhir ditambahkan dengan gula tapi non refinasi ya. Kemudian setelah itu difermentasi. Difermentasi ya. Ditambahkan sedikit M4 biar awet. Ini satu tong ini bisa memuat sebanyak 80 liter. Nah, karena saya membuatnya tidak banyak, saya itu sekali membuat itu tidak lebih dari 20 liter saja. Saya itu kalau membuatnya 20 liter saya cukup. Jadi jika misalnya bahan-bahannya hanya 250 gram atau 1/4 kilo, itu cukup untuk 20 liter. Dan 20 liter itu insya Allah cukup untuk 2 minggu ya mas, sampai 2 mingguan. Nah ini bahan-bahan yang mau digunakan untuk membuat pakan. Kemudian ada juga ini pakan hayatinya ya, sebagai andalan dari Asif Karim Farm yang sudah difermentasi. Banyaknya kita mengambil pakan hayati itu yang ditimbang sejumlah dengan jumlah ayam yang ada ya. Tuh berapa kilo mas? Sekitar 2 kilo. Nah 2 kilo itu untuk 60 ekor ayam indukan, karena di tempat saya ini ada yang 12 paket. Itu sudah ada betinanya, makanya dipisahkan karena nanti ada dikasih konsentrat. Nah ini jangan lupa ditambahkan juga ampas kelapa. Ini fungsinya untuk mempercepat ayam yang sedang molting atau rontok bulunya, biar bulunya tetap cepat tumbuh dan bagus. Itu memakai ampas kelapa dan daun lantoro. Coba mas ini mas ya pak, diliatin. Nah ini ampasnya, dan ini yang bawah itu pakan hayati yang sudah difermentasi. Tuh ini tidak bau, tidak busuk, dan juga tidak terlalu kering ya. Nah selanjutnya ini bahan-bahan yang buat makan. Itu ada, itu apa mas? Itu konsentrat. Nah, ini konsentrat ya mas? Konsentrat juga layer. Konsentrat ada layer, ada dedak. Karena ini untuk pakan indukan jadi dikasih konsentrat. Kalau layer mah hampir semua ayamnya dikasih layer seperti itu ya. Kalau misalnya untuk yang DOC mah tidak dikasih konsentrat karena ya belum bertelur, ngapain dikasih konsentrat. Jadi cukup layer, pakan hayati, dedak seperti itu ya. Dan makannya itu untuk DOC di atas 30 hari itu tidak boleh lebih dari 60 gram guys sehari per ekor. Jadi paginya itu 30 gram, sorenya 30 gram. Komposisinya sama. Dari 60 gram itu 50%-nya itu adalah pakan hayati, 30%-nya dedak, 20%-nya layer, seperti itu ya. Nah ini Mas Medi sedang membuat pakan ya. Bahan-bahan yang tadi sudah saya sebutkan itu dicampur menjadi satu. Oh jadi nah
ini tadi itu yang saya suruh kasih tahu, itu ada dedak, ada layer, ada konsentrat, ada pakan hayati, tuh ya, dicampur menjadi satu. Nah kalau keadaan seperti ini itu kan masih dalam keadaan kering sekali ya, kering sekali, jadi kurang bagus untuk pencernaan ayam. Jadi jangan terlalu kering sekali dan jangan terlalu basah. Makanya ini dikasih jamu, air jamu. Buat apa? Biar pakannya sehat, ayamnya juga sehat, orangnya sehat, tempatnya bersih. Insya Allah ayamnya juga ikut bersih dan sehat. Ya, dicampurkan seperti itu. Tuh, perhatikan air jamu guys. Tetap semangat ya mas. Semangat terus, jangan pantang mundur. Ya, oke, rekan-rekan semuanya. Beternak ayam sentul itu adalah awalnya saya itu ya sekedar hobi lah ya. Lihat-lihat ayam kok senang, ternyata dipelihara semakin banyak semakin senang dan semakin banyak menghasilkan guys. Ya, menghasilkan cuan. Bayangkan saja guys, untuk harga per ekor itu untuk DOC-nya 8.500 itu dalam usia 1 minggu. Ya, bayangkan aja, hitung saja ini saya 4 kandang pembesaran sudah ada sekitar 300 DOC ya. Itu sudah rata-rata di atas 30 hari 40 hari. Kalikan saja lah ya. Seperti itu. Nanti akan saya kasih tahu bagaimana perhitungan berbisnis ayam sentul. Setelah selesai membuat pakannya, meracik pakannya, maka saatnya untuk memberikan pakan. Tuh ya. Berapa mas itu? Berapa? 2,5 ons guys. Satu kandang itu 2,5 ons. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Oh. Ya. Ini Asif Karim Farm guys, yang beralamat di Dusun Kahurip, RT 4 RW 3, Desa Langansari, Kecamatan Langansari, Kota Banjar, Jawa Barat. Tetap semangat dalam berternak ayam kampung jenis sentul, walaupun hujan rintik-rintik, udah mau deras ini, tapi tetap semangat dan harus dikasih pakan ayamnya, nggak boleh enggak ya. Oh, keren, perhatikan, saya ingin melihat ayamnya dikasih pakan tuh. Lahap sekali makanya karena ya sudah waktunya dikasih pakan. Saya biasanya di sela-sela ayam itu belum makan, kalau misalnya makannya pagi kemudian makan lagi sore, di siangnya itu saya dikasih buah pepaya. Buah pepaya itu kandungan gizinya atau manfaatnya banyak sekali karena mengandung vitamin C. Salah satunya adalah menambah daya tahan tubuh ayam itu sendiri biar tetap sehat ya. Karena alhamdulillah selama saya berternak ayam kampung sentul ini selama 4 bulan, dari DOC sampai sekarang usia sekitar 2 bulan itu lebih, yang mati hanya sekitar 2 ekor atau 3 ekor guys ya. Karena saya memang mengutamakan untuk pola makan sehat, pola hidup sehat, dan minum yang sehat untuk ayam kampung jenis sentulnya. Nah ini rekan semuanya, ini yang jenisnya itu omas. Tuh ya, jalurnya omas. Tahu kan? Nah ini yang jenisnya sulangi. Tuh, sulangi. Itu yang jenisnya geni, itu yang lebu, dan sebelah lagi yang batu. Oh. Nah ini Mas Medi sedang menimbang-nimbang pakannya. Oh. Cek di luar, ternyata hujan guys. Hujan ya mas? Hujan, pokoknya lah, pating besasik. Hujan-hujan tetap harus ngasih pakan guys, ya, nggak boleh enggak.
Itu ke sana jenisnya ada banyak tuh. Yang jenisnya banyak. Ini yang 12 paket ya. Keren nggak? Keren. Oh iya guys, ini untuk DOC-nya. Tuh. Ini DOC usia sekitar 15 hari ya Mas? 15 hari ini DOC-nya. Di kandang ukuran panjang 1,20 meter, lebarnya 60 cm, dan tingginya sekitar 40 cm. Ini seharusnya bisa memuat sekitar 100 ekor anakan DOC sampai usia 15 hari. Nah setelah 15 hari itu harus dipisahkan karena sudah tidak muat ya, sudah besar. Nanti setelah usianya 30 hari baru dipindahkan ke kandang pembesaran yang tadi saya jelaskan di sebelah sana ya. Nah ini untuk DOC yang usianya sekitar 10 hari. Tuh 10 hari. Ini kami tidak banyak. Dan makanya ini belum saya kasih pakan hayati campuran, hanya khusus dikasih pur aja atau layer atau pur pabrikan ya. Tuh. Yang proteinnya di atas 20%. Insya Allah pakannya ayamnya sehat dan cepat besar. Ini terbukti nih. Ketika saya kasih full layer nih, maka cepat besar dan sehat. Ini kandang untuk DOC. DOC baru netas. Saya itu ada 18 kandang sana tuh ya. Nah ini untuk DOC yang akan siap saya pindahkan hari ini. Pindahkan hari ini. Oh, ini siap dipindahkan untuk hari ini. Saya nyalain dulu lampunya. Nih, ini siap dipindahkan hari ini karena usianya sudah 30 hari guys. Tuh ya, usia 30 hari. Karena ini sudah menggunakan pakan hayati, campuran dedak, layer, kemudian dan yang lainnya, maka seperti ini besarnya. Seperti hanya 15 hari saya telat kembali ngasih purnya ya. Lanjut ke sana. Mau melihat Mas Medi ngasih pakan yang DOC yang di kandang pembesaran. Oke rekan semuanya, jangan lupa untuk selalu like, share, komen, dan subscribe ya. Ikuti terus channel saya Asif Karim Farm dan tonton videonya dari awal sampai akhir, jangan di skip ya. Nah, dengar nggak? Ini indukannya sudah dikasih pakan, sedang makan, tetapi yang DOC-nya belum. Tuh, masih ngantri. Karena yang DOC ini pakannya berbeda. Perbedaannya kalau DOC yang di pembesaran ini tidak dikasih konsentrat, makanya dipisahkan, makanya ya seperti itu. Tuh, pating cerait guys. Oh ya, pating cerait, semangat banget, masya Allah. Ini yang kandang di 12 paket guys. Nanti yang 18 paket saya kasih tahu. Ini semuanya ada 30 paket. Nah ini Mas Medi sedang membuat atau mau membuat pakan yang khusus yang DOC. Sama kayak tadi, bahan-bahannya itu ada dedak, ada pur yang di atas 20%, kemudian ada jamu, air jamu ini yang tadi saya sudah jelaskan, dan ada pakan hayati juga yang sudah difermentasi. Jadi dari dedaunan hijau itu yang sudah dicacah, kemudian dimasukkan ke dalam tong, dikasih M4 aja ya, tidak menggunakan molase juga bisa atau cukup. Dan pakan hayati itu tidak akan bau dan bertahan sampai umur 30 hari dalam tong. Tetapi karena kami ini membuatnya 1 tong untuk sekali buat, jadi tidak sampai 30 hari guys ya, 2 minggu udah habis lah. Makanya ketika yang di tong 1 udah habis, saya itu sudah menyimpan lagi di tong yang sebelahnya seperti itu, karena fermentasinya itu minimal 3 hari, 3 kali 24 jam. Nah ini yang tadi pakan fermentasinya ya Mas ya. Warnanya coklat, udah layu daunnya tapi tidak bau dan masih bagus. Kenapa
difermentasi. Ya karena kalau dikasihkan langsung daun kelornya, daun singkongnya, daun bayamnya, daun kangkungnya, itu tidak mau makan ayamnya guys. Tapi ketika dicacah dan dikasih pakan langsung lahap. Ya, jangan direbus karena kalau direbus itu kandungan gizinya bisa hilang. Terus kenapa dedak itu tidak ikut difermentasi? Ya jangan. Yang difermentasi cukup pakan hayatinya atau daun hijau ya. Beternak ayam kampung sedulur itu pakannya sangat irit guys. Ingat, ini adalah ayam kampung ya. Bukan ayam petelur dan bukan ayam pedaging. Jadi di Asif Karim Farm ini saya rencananya ada 3 penjualan. Bisa jual DOC, bisa jual pedaging nanti usianya setelah 3 bulan atau 12 sampai 3 bulan. Yang beratnya kurang lebih 0,9 sampai 1,2 kg ya. Kemudian bisa jual juga bibit ya. Bisa jual bibit juga. Jadi di tempat kami ini di Asif Karim Farm bisa menjual DOC, bisa menjual bibit dan bisa menjual pedaging. Silakan datang saja ke Asif Karim Farm yang beralamat di Dusun Sukawurip RT 4 RW 3 Desa Langansari, Kecamatan Langansari, Kota Banjar. Atau bisa menghubungi nomor telepon kami, kontak kami di 0813 2028 8585. Ready 24 jam guys ya. Nah ini Mas Medi sedang membuat pakan untuk pakan DOC. Beliau sangat rajin sekali. Ya rajin lah. Kasihan kalau nggak dikasih makan ya Mas. Wah, apalagi melihat channel YouTube-nya Mas Medi ini yang nontonnya sudah ribuan guys. Alhamdulillah saya ini sudah berapa hari nih? 28 hari ternyata subscribe-nya udah mau 1000 dan jam tayang sudah mau 4000 guys. Doain saja ya. Mudah-mudahan kami semuanya sehat selalu dan tetap konten memberikan manfaat buat kita semuanya, khususnya buat saya ya. Pokoknya jangan takut untuk beternak ayam kampung. Ayam kampung itu pakannya irit, ekonomis, tapi peluang cuannya sangat besar sekali. Seperti itu ya. Bayangkan saja saya di sini punya 120 ekor. Kalau misalnya per hari itu bertelur 100 ekor yang bertelur aja, berarti sudah ada 100 telur per hari. 5 hari itu saya kumpulkan, kemudian masukkan di mesin tetas. Taruhlah di mesin tetas itu 80% yang menetas, yang 20% tidak. Berarti 80 dikali 500 telur. Ada 400 telur yang menetas. Sisanya tidak. Ya 400 telur kalau kami jual DOC dikalikan saja 400 telur dikali 8.500 per ekor per minggu. Udah berapa? Hampir 3.500.000 guys per 5 hari karena kami membuat siklusnya itu ada 5 hari. Nah ini saya cek, ini mesin tetasnya. Mesin tetas kapasitas yang 200 nih. Ada 1, ada 2 ya. Dan kami di sini punya mesin tetas kapasitas 200 itu sebenarnya ada 4 dan yang 500 itu 1. Nah, ini tempat telurnya. Tuh. Jadi telur ayam kampung telur itu kalau sudah bertelur saya kumpulkan per hari sampai 5 hari, kemudian baru masuk mesin tetas. Setelah masuk mesin tetas itu 5 hari, baru nanti saya cek nih di sini nih. Pakai cahaya ini nanti apakah telurnya fertil atau tidak. Kalau misalnya fertil ada tanda benang merahnya, dimasukkan kembali. Kalau tidak berarti infertil. Telurnya bisa di goreng seperti itu ya. Nah, saya ingin melihat itu Mas Medi memberikan pakan untuk DOC-nya. Lihat ya. Oh. Keren gak? Masya Allah. Masya Allah. Keren guys. Udah saking laparnya mungkin ya. Oh ya Mas. Udah lapar sekali tuh.
Keren nggak? Keren guys. Pokoknya semangat-semangat rekan semuanya. Para pecinta ternak ayam kampung Sentul. Ya. Oh. Ini satu kandang sekitar 50 ekor ini. Usianya sudah ada yang 55 dan 35 hari. Lebih deh. 55 dan 40 hari ini. Oh. Ya. Ini di kandang pembesaran yang kedua. Lihat kandang pembesaran yang pertama nih. Ini ada sekitar 35 ekor. Oh. Gimana Mas Medi mengurus ayam kampung Sentul itu? Mantap. Mantap. Senang ya? Senang. Tapi memang harus senang mengurus ayam itu biar ayamnya juga ikut senang. Harus senang. Tidak boleh tidak senang. Oh. Jadi ayamnya sehat, pakannya sehat, kandangnya sehat, insya Allah kita semua akan senang. Ya berawal dari hobi lah, kemudian berusaha menjadi pengusaha ayam kampung Sentul kecil-kecilan lah. Kami ini tulangnya tulang kecil guys. Nggak apa-apa, karena besar itu berawal dari hal-hal yang kecil. Iya enggak? Iya, sehat-sehat ayam. Ya, sehat-sehat. Makan yang banyak biar cepat besar. Biar cepat bertelur. Semangat banget tuh, liatin Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Keren. Keren ya. Oh. Tadi sudah saya kasih buah pepaya tuh. Langsung habis guys. Buat cemilan. Nah, perilaku ayam itu ketika dia makan, kemudian ada suatu hal yang aneh itu sering lari-lari tuh. Kejar-kejaran tuh ya. Kejar-kejaran. Karena memang karakter ayam itu kalau makan tidak sampai kenyang, tapi makan pergi minum, makan pergi minum ya. Oh. Ini kandang pembesaran yang ketiga, ukurannya ini 2,5 kali 3 meter. Oh iya, rekan semuanya, untuk medianya itu saya menggunakan abu sekam padi yang sudah dibakar ya. Sisa pembakaran bata merah atau terus ngobong bata. Kemudian saya kasih gergaji, limbah gergaji. Kemudian saya kasih kapur dolomit biar kohe ayamnya itu teruraikan dan tidak akan bau. Ini terbukti saya sudah sekitar 4 bulan beternak ayam sentul ini tidak bau kandangnya. Bahkan tampak bersih tuh ya, rapih itu. Oke, rekan semuanya, jangan lupa untuk selalu like, share, komen, dan subscribe. Ikuti terus channel saya Sip Karim Farm dan tonton videonya dari awal sampai jangan skip. Nah ini guys, ini ayam kampung yang jenisnya lebu ini, ya kan? Oh, ya. Met, kau dipindahin apa? Lumayan. Hah? DP-nya ada nggak?
Yang kabarnya habis apa? Hitam. Mau dipindah di mana? Pindahnya ke mana? Pindahin kemana ya? Ke yang pojok apa? Pojok itu kan sudah ada hitamnya ya? Ya. Kalau yang nomor 1 belum, tapi ini mah bongsor-bongsor nih. Nih, yang bagus lagi yang ini nanti nih, nih. Yang ini nih, ya. Ini, yang ini sama yang itu kan, yang ini kan dikasih full pur ya. Keren banget yang full pur yang ini mah. Kakinya tinggi. Hah? Kakinya tinggi. Iya, langsung pertumbuh itu beda banget sama yang itu. Iya. Sama yang pas pertama. Pas pertama kan berapa hari kasih itu? Hampir full. Yang pertama itu. Met, yang ini full pur apa, Met? Yang jauh yang ini kecil? Yang mana ya? Yang ini? Yang kemarin tas yang satu mana? Ya? Oke, rekan semuanya. Pokoknya selalu senang dalam peternak ayam kamu Sentul. Tetap optimis. Jangan pesimis, tetap berusaha. Dan kerja keras, jangan putus asa dan pantang mundur ya Mas Medi ya. Semangat, semangat, semangat. Oh, jadi setelah memberikan pakan, alat-alat yang digunakan untuk membuat pakan juga harus dikumbah. Dikumbah itu apa ya? Dicuci biar bersih, biar higienis juga ya, seperti itu. Nah, nanti biasanya tempatnya ini setelah berpakan itu disapu sama Mas Medi karena ini khususnya hujan, guys. Hujan guys, ya. Oke. Demikian review dari kami Asif Karim Farm. Jangan lupa untuk selalu like, share, komen, dan subscribe. Ikuti terus channel saya Asif Karim Farm dan tonton videonya dari awal sampai akhir, jangan skip ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.